وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di program acara serial Fatawa seputar anak. Selanjutnya, mata tatbiqu ahkamil khidhanah. Kapan bisa diterapkan hukum-hukum yang terkait dengan pengasuhan? Kapan tuh? Ya. La yaridu tatbiqal ahkamil khidhanah ghaliban illa fi halatil furqati bainaz zawjaini wa wujudu auladi duna sinnil ladzi yastaghni fiha saghir anin nisa. Tidak ada tercantum hukum yang terkait dengan pengasuhan ini, hanya saja umumnya pengasuhan ini mulai dibicarakan setelah terjadi perceraian antara suami dan istri dan di antara mereka ada anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan mereka, yang masih membutuhkan pengasuhan seorang ibu. Demikian. Jadi biasanya mulai dibicarakan hak asuh ini, pengasuhan ini ya di saat suami istri itu bertengkar ataupun di saat mereka itu berpisah, bercerai. Sementara mereka punya anak. Nah, ini siapa ini anak yang mengasuh? Ya, apakah si ibu atau si ayah? Itu umumnya muncullah bahasa ataupun muncullah pembahasan pengasuhan, hak asuh. Wa dzalika lihifzihi wa riayatihi wa qiyami bima yuslihuhu, yang demikian itu untuk menjaga, untuk memperhatikan dan untuk melaksanakan apa saja yang bermanfaat untuk si anak. Jadi disitulah umumnya hukum khidhanah ini ya. Ahkamul khidhanah ini, hukum-hukum terkait dengan pengasuhan ini umumnya baru dibicarakan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Apalagi setelah jadi perebutan hak asuh. Ya, makanya kita lihat bisa sampai ke pengadilan antara suami dan istri yang sudah bercerai, mereka memperebutkan anak mereka. Ya, memperebutkan anak mereka yang masih kecil. Nah, ini bisa sampai pengadilan, ikhwah. Ya, bisa sampai ke pengadilan. Kemudian man huwa sahibul haq fil khidhanati, sebenarnya siapa sih yang berhak untuk mendapatkan hak asuh? Ini dia. Siapa sih yang berhak untuk mendapatkan hak asuh? Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya
orang yang mengasuh itu, ya orang yang mengasuh itu bisa dia berlepas tangan akan hak asuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang apa namanya? Wa qala ba'dhum bal hiya lil makhdum lil makhdun. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu hak sebenarnya hak si anak. Lau asqataha wa wasaqat, kalau dia yang menjatuhkan, kalau dia yang menjatuhkan hak tersebut, maka jatuhlah hak itu dari dia. Maksudnya begini, Khafiddin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini hak adalah hak bagi si pengasuh. Sebagian lagi mengatakan bukan hak yang terkait dengan pengasuh, tapi hak yang terkait dengan anak yang diasuh. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya itu adalah hak pengasuhan. Sebagian lagi mengatakan hak yang diasuh, ya demikian. Jadi kalau yang sebagian pertama ini menyatakan ya kalau seandainya itu hak pengasuhan dia pegang, maka yang namanya hak boleh dia abaikan. Namanya juga hak. Misalnya nih, saya sebagai petugas ataupun saya sebagai pegawai, saya punya gaji 1 bulan 4 juta misalnya. Kemudian itu kan hak saya tuh dari tempat saya bekerja. Setelah saya menyetujui apa kerjaan saya dan menyetujui apa imbalannya gaji saya, maka otomatis perusahaan punya hak untuk skill saya dan saya punya hak untuk mendapatkan gaji yang sudah disepakati. Demikian. Tapi saya mendapatkan hak yaitu gaji. Kalau saya katakan udah untuk bulan ini, bulan depan dan bulan yang akan datang saya nggak ambil gaji saya, udah perusahaan aja ngambil. Kira-kira ada nggak yang komplain? Saya kan nggak. Karena apa? Itu hak saya. Demikian juga pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa pengasuhan itu hak orang yang mengasuh. Karena itu hak orang yang mengasuh, itu hak yang dia miliki, dia boleh untuk melepasnya ke orang lain. Sebagian lagi mengatakan bukan, itu bukan hak orang yang mengasuh. Pengasuhan ini bukan hak orang yang mengasuh, tapi pengasuhan ini terkait dengan hak anak yang diasuh. Kalau seandainya si anak mengatakan saya tidak usah diasuh, maka gugur kewajiban bagi orang yang mengasuh. Demikian ikhwah, ya. Kemudian ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Berkata Syekh Zuhaili, annal khidhanata tata'allaqu biha thalathu huquq ma'an. Kata beliau bahwasanya pengasuhan itu mengandung 3 hak. Ya. Pengasuhan itu memiliki 3 hak. Pertama, hakul khidhanah, yaitu hak si pengasuh. Yang kedua, hakul makhdun, hak anak yang diasuh. Yang ketiga, hakul ab, itu hak seorang ayah. Jadi dalam masalah pengasuhan itu terkandung 3 hak. Hak seorang yang mengasuh, yaitu si ibu mengasuh si anak. Ingat bahwasanya pelaksanaan hukum ini lebih banyak pada dalam kondisi keluarga seorang yang suami istri sudah bercerai. Ingat itu, ya. Dalam kondisi suami sudah bercerai dengan istrinya, sementara mereka punya anak. Kata Syekh Zuhaili bahwasanya dalam pengasuhan, dalam masalah pengasuhan itu mengandung 3 hak. Pertama, hak si ibu yang mengasuh. Kedua, hak si anak yang diasuh. Artinya si anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Saya ulangi, yang pertama hak seorang ibu, bahwasanya ibu berhak untuk mengasuh anaknya. Yang kedua, hak seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Yang ketiga itu haknya seorang ayah. Seorang ayah berhak mengasuh anaknya. Ada 3 hak. Au may yaqumu maqamahu atau pada orang-orang yang menempati posisi ayah, entah paman, entah kakek, ya. Fa in amkana taufiq baina hadhil huquq wajibal masiru ilaihi. Jika memang memungkinkan 3 hak ini bisa terlaksanakan, maka berupaya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan itu semua. Jadi dalam memberikan hak
hak pengasuhan, jika memang ketiga-tiga hak ini bisa terpenuhi, maka itu yang lebih bagus. Ya, maka harus dijalankan yang seperti itu. Jangan ada satu hak pun dari yang tiga hak ini yang terbengkalai. Wa in ta'aradat, namun apabila di antara tiga hak ini saling bertentangan, artinya mau tidak mau harus ada yang dikalahkan. Ya, mau tidak mau harus ada yang dikalahkan. Maka quddima haqqul makhdun ala ghairi. Maka yang pertama yang lebih utama diperhatikan adalah hak si anak. Ya, hak pengasuhan yang diterima oleh si anak. Kemudian wa tafarra'an dzalikal ahkamul atiyah. Dari sini muncullah cabang-cabang hukum sebagaimana berikut. Yang pertama, ya, tujbirul khadinah alal khidanati idza ta'ayyanat 'alaiha bi allam yujad ghairuha. Bahwasanya si ibu si anak itu dipaksa dia untuk mengasuh anaknya, apalagi kalau tidak ada lagi orang yang tidak ada orang lain yang bisa mengasuh ini anak. Jadi nggak boleh si ibu mengatakan, saya nggak mau mengasuh, saya nggak mau mengasuh anak saya ini, nggak bisa. Pemerintah turun tangan, dipaksa si ibu, kamu asuh anakmu. Kalau enggak, kami akan penjarakan. Nah begitu. Jadi si ibu, ya, dipaksa untuk mengasuh anaknya. Gak boleh dia mengabaikan begitu saja. Apalagi kalau memang tidak ada lagi orang-orang yang bisa mengasuh si anak. Yang kedua, la tujbirul khadinah idza lam tata'ayyana 'alaiha. Yang kedua yaitu kondisi yang kedua, bahwasanya si ibu itu tidak perlu dipaksa. Idza lam tata'ayyana 'alaiha, jika ternyata yang mengasuh itu tidak hanya jika ternyata pengasuhan itu ada orang lain yang bisa melakukannya. Li'annal khidanata haqqaha, karena pengasuhan itu adalah hak si ibu. Wala darara tasghir ala saghir liwujudi ghairiha minal maharim, dan kalaupun ada mahram-mahram yang lain yang mau mengasuh si anak, maka hal itu enggak memudaratkan si anak. Demikian ikhwah. Ya, jadi perhatikan. Ibu punya hak asuh terhadap anak kecilnya. Oke. Kemudian ayah juga punya hak asuh terhadap anak kecilnya. Sekarang kata si ibu, saya nggak mau mengasuh anakku. Ya, nggak mau mengasuh anakku. Kata si ayah si anak, ya kalau kamu nggak mau, saya ngasuh. Maka dalam kondisi seperti ini, si ibu tidak boleh dipaksa untuk ngasuh. Kenapa? Toh si bayi sudah ada yang ngasuh yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah. Atau si ayahnya ini punya abang. Ya. Kata si ibu misalnya, aku nggak mau ngasuh anakku ini. Kata si abang dari suaminya mungkin nggak mau juga. Udah, kalau kalian berdua nggak mau mengasuhnya, aku yang mengasuh. Kata abangnya, abang si ayah. Kalau kalian suami istri nggak mau mengasuh anak kalian, aku yang ngasuh, ya, maka otomatis tidak masalah. Demikian. Dalam kondisi seperti ini, si ibu tidak harus dipaksa oleh pemerintah untuk mengasuh anaknya. Yang ketiga, idza ikhtala'atil mar'atu min zawjiha ala an tatruka waladaha inda zawji fal khulu'u indal Hanafiyah sahihun. Apabila seorang wanita minta cerai dari suaminya, ya, kemudian minta cerai sekaligus dia tidak mau mengasuh anaknya, maka khulu'nya tersebut menurut Imam Abi Hanifah sah. Begini ikhwah, perhatikan. Mungkin seorang istri sudah tidak sabar dengan suaminya, mungkin dikarenakan suaminya kasar, atau ada juga dikarenakan suaminya punya penyakit yang nggak bisa memenuhi kebutuhan batin si istri misalnya, ya, maka dalam masalah ini, ya, si istri boleh kan minta khulu', atau si suami memang orang yang mandul yang tidak bisa punya anak, sudah diperiksa memang yang salah ada pada suami bukan pada istri.
kemudian si istri minta cerai, maka dibolehkan. Atau begini ikhwatiddin, pasang suami istri punya anak, ya punya anak. Tapi setelah itu suami sakit misalnya, sakit, kemudian dia tidak bisa tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin si istri, sementara mereka masih muda-muda. Maka dalam masalah ini si istri pun akhirnya minta cerai. Taib. Ketika si istri minta cerai, kemudian dia katakan, "Bang, aku minta cerai sekaligus aku nggak mau mengasuh si anak bayi kita. Aku nggak mau ngasuh anak kita. Itu abang lah yang ngasuh dia," misalnya. Ya. Maka menurut Imam Abi Hanifah, maka dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini khulu'nya sah, ya, hanya wasyartu batil, syaratnya batil. Jadi khulu'nya sah, syaratnya tadi yaitu dia tidak mau mengasuh anaknya itu batil. Li'anna hadza haqqul walad, karena pengasuhan itu hak anak. Hak anak bukan hak dia. Demikian. Kalau hak dia oke lah, bisa dilepas, bisa diambil. Ini enggak, ini hak anak. Li'anna hadza haqqul walad ayyakuna 'inda ummihi ma dama muhtajan ilaiha. Karena anak berhak untuk senantiasa berada di sisi ibunya selama dia membutuhkan si ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika suami menerima khulu'nya tidak berarti syaratnya sah. Karena kan tadi syaratnya aku minta cerai sekaligus aku minta cerai dengan catatan ini anak kamu yang pelihara, aku nggak mau pelihara misalnya. Kata suami oke, ya, maka menurut madhab Hanafi bahwasanya khulu'nya sah, tapi syaratnya tadi yaitu dia nggak mau ngasuh anaknya itu tidak dibenarkan, syaratnya batil. Demikian, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengapa demikian? Karena pengasuhan itu hak anak, ya, hak anak, dan selama anak membutuhkan ibu maka di situ kewajiban terus ada diemban oleh sang ibu. Nomor 4, la yasihhu lil abi ay ya'khudha at-tifla min sahibatil haqq fil khidanati wa yu'tihi li ghairiha illa li musyawwaghin syar'iyyin. Tidak sah bagi si bayi mengambil si bayi dari ibunya kemudian dia berikan kepada yang lain untuk mengasuhnya, kecuali memang dengan syarat yang dibolehkan oleh syariat. Jadi ikhwah, ketika suami istri bercerai, mereka punya anak, ya, kemudian si anak diasuh oleh si ibu. Tiba-tiba suami marahan, istrinya dicabut. Ini anakku, ya, aku mau cari wanita lain untuk ngasuh dia. Maka ini nggak dibolehkan. Ya, hal ini tidak dibolehkan karena di samping bayi juga punya hak untuk diasuh, ibu juga punya hak untuk mengasuh. Itu dia, ibu punya hak untuk mengasuh. Illa li musawwaghin syar'iyyin, kecuali dengan alasan syar'i. Dengan alasan syar'i misalnya dia seorang wanita yang gila misalnya, maka jangan diberikan. Ya. Maka dia harus ambil. Misalnya nih, si ibu tadinya bagus, normal. Kok tiba-tiba setelah setahun dia mulai seperti orang gila, seperti orang kerasukan, maka jangan dibiarkan anak dengan dia, nanti digigit dengan dia. Maka si ayah punya kebijakan harus mengambil dia. Ngambil, kalau dia mungkin sibuk bekerja, dia boleh minta tolong keluarganya atau siapalah untuk mengasuh ini bayi, apakah dengan imbalan ataupun dengan suka rela. Karena ikhwah tetap yang kita pikirkan adalah maslahat si bayi. Ya, maslahat si bayi. Atau si ibu yang ngasuh, ya, mereka sudah bercerai nih suami istri, si ibu mengasuh, tapi si ibu orang nggak sholat, ya, setiap malam dugem misalnya, si anak kadang-kadang malam tak diberi makan,
tidur dalam keadaan kelaparan, demikian ayah tahu, kan kasihan. Maka karena pengasuhan ini akan memudaratkan si bayi, karena memang dia nggak bisa mengasuh, maka ayah berhak untuk mencabut hak asuh tersebut dan dia boleh pindahkan ke yang lain. Itu namanya illa limusawwarin syar'iyyin, kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Ya, ini berarti ibunya ibu fasik. Kalau si anak dibiarkan bersama ibunya akan jadi anak yang fasik. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini tetap diperhatikan, yang diutamakan adalah hak si anak. Kemudian ikhwah yang kelima, idza kanatil murdi'atu ghairul khadinatin. Apabila wanita yang menyusui bukan wanita yang mengasuh. Jadi lain yang mengasuh, lain yang menyusui, atau ibunya yang mengasuh, ibu kandung yang mengasuh, wanita lain ada yang menyusui. Apabila wanita yang menyusui bukan wanita yang mengasuh, fa'alaiha irda'uhu indaha, maka yang menyusui hendaklah dilakukan di rumah si pengasuh. Misalnya nih, seorang wanita cerai, dia punya bayi, udah akhirnya bayi dia yang asuh. Tapi qadrallah masyafa'ala, si wanita ini, ibunya si bayi ini nggak punya air susu, kalaupun punya sangat sedikit, nggak memadai untuk si bayi. Jadi bagaimana? Akhirnya bayi ini disusui oleh wanita lain. Udah. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini, maka sebaiknya si wanita yang menyusui itu dia menyusui di tempat ibunya, supaya setelah disusui dia mendapat asuhan, perhatian, penjagaan, ya, kepedulian dari ibu kandungnya. Jadi hubungan dia dengan ibu yang lain itu hanya hubungan minum susu. Setelah itu diberikan kepada si ibu kandung. Hatta la yafutu haqqaha fil khidanati, sehingga si ibu ya tidak tidak terlepas dari dia hak untuk mengasuh si anak. Sebab kalau dia kalau dia dibiarkan dengan si yang menyusui, ya, sementara dia tidak memperhatikan masalah pengasuhan, dia hanya menyusui saja, ya, selebihnya dia nggak mau peduli, dia nggak mau tahu, maka ini harus diasuh di dekat ibunya. Jadi si ibu yang mengasuh, dia datang hanya untuk menyusui, setelah itu dia pulang. Nah, begitu. Atau ibunya yang datang ke sana. Ibunya datang bawa anak, ya, sudah diminumin, bawa pulang lagi, demikian. Ya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya hak asuh itu, hak mengasuh anak itu ada 3. Pertama, hak ibu sebagai yang mengasuh, hak anak sebagai orang yang diasuh. Yang ketiga adalah hak ayah. Kenapa hak ayah? Ayah juga punya hak asuhan karena dia menafkahi. Ya, dia juga nanti akan menikahkan si anak jika si anak adalah anak yang perempuan. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum.